Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saya ingin mengklarifikasi mengenai video yang saya buat sebelumnya, karena ada kekeliruan dan mudah-mudahan bisa diperbaiki ya, sehingga insya Allah tidak menyesatkan. Saudaraku, di video sebelumnya saya mengatakan bahwa peristiwa percobaan pemerkosaan yang dialami Nabi Yusuf itu terjadi setelah beliau keluar dari penjara. Yang benar adalah justru karena peristiwa itu maka Nabi Yusuf dipenjara, gitu ya, meskipun tidak bersalah ya. Jadi peristiwa itu terjadi sebelum dia di penjara. Begitu saudaraku ya. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki kesalahan di video sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah bukan kesalahan sebetulnya, tetapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan bisa sedikit meluruskan tentang pahala yang kemarin tadi ya. Kemarin tentang pahala itu tidak salah, cuma kesannya saja takut salah dipahami bahwa orang-orang yang haji itu pahalanya banyak sekali dan tidak bisa dikejar oleh orang-orang yang tidak berhaji gitu loh ya. Kan di video sebelumnya saya mengatakan bahwa kalau kita sholat berjamaah di masjid kita itu kan pahalanya cuma 27 derajat. Sementara kalau kita sholat di Masjidil Aqsa, di Masjidil di Masjidil Haram ya. Di Masjidil Haram itu kan pahalanya 100.000 derajat. Kalau di Masjid Nabawi itu 50.000 ya, 50.000 derajat ya. Saya ulangi lagi ya biar jelas ya, bahwa kalau kita sholat di masjid kita itu pahalanya 27 derajat ya kalau kita sholat berjamaah. Sementara kalau kita sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 50.000 derajat. Dan bila kita sholat di Masjidil Haram di Mekah sana itu, di depan Ka'bah itu, pahalanya adalah 100.000 derajat. Sehingga ini selisih yang sangat luar biasa jauhnya. Jadi kalau orang yang nggak pernah naik haji, untuk bisa mengejar dengan mereka yang sholat di Masjidil Haram itu membutuhkan waktu 8 tahun gitu ya. Itu kalau sekali sholat saja. Tapi bagaimana kalau yang mereka naik haji, kan sholatnya banyak, karena di sana kan bisa 2 minggu ya, belum ditambah sholat-sholat sunnah yang lainnya, sehingga selisihnya bisa jadi malah bisa 30 tahun atau malah 60 tahun, malah tidak bisa dikejar gitu ya, keburu mati kan. Nah, ini kesan ini seakan-akan ada diskriminasi pahala di dalam Islam gitu ya. Ada diskriminasi pahala. Kasihan bagi teman-teman yang belum diberi kesempatan naik haji kemudian sudah meninggal kan gitu kan. Nah, jadi kesannya itu Islam tidak adil ya. Nah, kesimpulan ini adalah kesimpulan sementara, karena kalau berpegang hanya pada satu hadis gitu ya. Tapi kalau kita baca hadis yang lainnya, itu kita bisa mengejar, karena Islam itu adil. Di dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwa kita berpikir sejenak ya, apalagi tentang agama Allah ini, ikut ngaji gitu ya, ikut mengkritisi ya, ikut berpikir bagaimana memajukan agama Islam ini, maka kita akan mendapatkan pahala 70 tahun ya, daripada pahala orang yang beribadah ya. Jadi pahala ibadah itu kalah. Pahala ibadah selama 70 tahun itu kalah dengan orang yang berpikir sejenak
tapi orang itu juga harus beribadah, harus sholat juga gitu loh, gitu kan. Jadi jauh kan, itu sudah melebihi. Apalagi kalau kita ikut kajian-kajian terus setiap setiap minggu ya, setiap minggu kita kajian ngaji terus ya, kemudian berpikir tentang agama ini, maka bisa mengalahkan kan gitu ya. Masalahnya saudaraku, ternyata orang yang sudah naik haji juga berpikir yang sama. Mereka juga ikut memikirkan agama Allah kan gitu ya. Kalau mereka ikut memikirkan agama Allah, ya pahalanya banyakkan dia juga. Jadi masih nggak adil ya saudaraku ya. Kan pahalanya masih banyakkan dia kan gitu kan. Nah nah itu kalau kita hanya memakai dua hadis ini ya. Mari saudaraku kita baca di surat Az-Zumar ya, ayat 10 ya. Itu dikatakan begini saudaraku ya. Ini Al-Qur'an ya. Kalau Al-Qur'an itu kan kebenarannya mutlak gitu ya. Jadi bisa dipegang ya. Ini di Az-Zumar ya. Di Az-Zumar itu dikatakan ya, Inna bismillahirrahmanirrahim, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Nah ini, Inama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu memberikan pahala orang yang sabar itu dengan pahala yang tanpa batas, unlimited. Nah, itu kan. Kalau kita naik haji kan pahalanya terbatas. Sholat di sana kan pahalanya cuma 100.000. Nah, kalau kita bersabar gitu ya. Kalau kita bersabar, pahalanya melebihi dari itu. Ini Al-Qur'an yang berbicara. Makanya teman-teman jangan khawatir yang belum punya kesempatan ke sana. Yang penting kita bersabar, kemudian memikirkan agama Allah. Nanti bisa mengejar, gitu ya. Nah, masalahnya lagi saudaraku, ternyata orang yang naik haji itu juga setelah pulang ke negerinya dia juga bersabar gitu ya. Juga bersabar gitu kan. Kalau bersabar mereka juga mendapatkan pahala yang unlimited, yang tidak ada batasnya. Jadi masih banyakkan mereka ya. Masih banyakkan mereka gitu ya. Tapi sebetulnya saudaraku ya, kadang-kadang kita melihat orang yang sudah naik haji mungkin karena ini suudon ya. Ini suudon saja, yang mudah-mudahan nggak benar ya. Tapi jangan ditiru lah. Kadang-kadang orang yang sudah naik haji itu malas beribadah. Ada loh, ya mungkin yang hajinya tidak mabrur ya, gitu kan. Jadi males sholat berjamaah, karena mereka jangan-jangan menyangka mereka sudah sudah mengumpulkan pahala yang banyak sekali dibandingkan dengan teman-temannya yang belum berhaji gitu ya. Merasa ada tabungan pahala yang banyak gitu ya, yang nggak mungkin bisa dilampaui oleh teman-teman yang belum haji, sehingga mereka males sholat berjamaah umpamanya ya. Tapi ini suudon ya, mudah-mudahan ini nggak benar ya. Kan kita lihat sendiri ya, ada orang yang pulang naik haji malah seperti itu gitu ya, tidak mencontohkan malah ya gitu kan, tidak berjamaah, tidak rajin sholat gitu ya. Nah, jangan-jangan karena merasa bahwa mereka sudah punya pahala, tabungan pahala sholatnya itu 30-an tahun daripada orang yang belum naik haji. Jangan-jangan. Apalagi kalau mereka sudah naik haji sampai 2 atau 3 kali, atau mungkin umroh setahun sekali lah itu. Tapi saya kira nggak ada lah, itu cuma guyon saja, ini nggak ada ya. Rata-rata yang sudah naik haji ya rajin ibadahnya ya, karena dia sudah tahu ya, sudah pengalaman, sudah mendapat hidayah ya, gitu ya. Rata-rata ya setelah naik haji malah di sini menjadi motor untuk menggerakkan masjid, menggerakkan musola gitu ya. Apalagi kalau sudah pensiunan kan waktunya kan banyak ya, gitu, dibanding dengan orang-orang yang masih bekerja, apalagi anak muda ya. Makanya kalau anak muda tidak sholat ya, tidak memakmurkan masjid ya, tidak sering jamaah di masjid ya, mungkin karena mereka kesibukan ya. Karena kesibukannya emang itu namanya wusto juga, sholat wusto ya, karena kesibukan sehingga mereka nggak sempat berjamaah. Tapi kalau orang pensiunan, orang-orang tua ya, mereka tidak ada hal lain kecuali ya harus memakmurkan masjid kan gitu kan. Makanya jangan heran masjid itu penuh dengan orang-orang tua gitu kan, gitu kan. Nah, tapi saudaraku, saya mengatakan ini mungkin masih tidak adil ya, karena ada juga orang yang naik haji juga
rajin sholat, rajin ibadah, kemudian juga bersabar kan gitu ya. Juga bersabar. Jadi mereka tetap aja mendapat pahala yang banyak dibandingkan dengan orang-orang yang belum naik haji gitu ya. Tapi ingat saudaraku, ada hadis lagi nih, ada hadis lagi. Biar lengkap ya, biar pemahamannya itu akan mengatakan bahwa Islam itu adil gitu ya. Ini kan jadi nggak adil. Sebab orang naik haji itu kan orang kaya. Kekayaan kan itu diberikan oleh Allah kan gitu ya. Setelah kaya, kekayaannya dikasih Allah, malah pahalanya banyak. Sementara orang miskin nggak dikasih kekayaan, nggak bisa naik haji, pahalanya sedikit kan gitu ya. Jadi nggak adil ya. Itu kan pikiran sementara ya, saudaraku ya. Nah, di hadis lain itu dikatakan begini saudaraku ya. Orang-orang kaya, ini saudaraku biar jelas dulu ya, bahwa kaya dan miskin di mata Allah itu sama saja. Gitu loh. Sama saja. Kaya juga karena Allah, miskin juga karena Allah. Jangan bilang miskin lah, tidak mampu gitu aja ya, belum mampu gitu ya. Gitu ya. Itu juga karena Allah. Semuanya adalah karena Allah sebagai ujian. Jadi bagi Allah itu kaya miskin sama saja. Ini miskin lagi saya ngomongnya ya. Jadi sama saja saudaraku. Jadi kalau orang kaya itu juga orang kaya juga tidak harus sombong, karena itu kan pemberian Allah, apa yang disombongin kan gitu ya. Orang miskin apalagi kalau sombong malah keterlaluan ya. Nah, ini ada hadis lagi saudaraku. Ya, bahwa orang kaya nanti di akhirat masuk surganya itu terlambat. Nah, masuk surganya terlambat setengah hari ya. Jadi orang kaya itu masuk surganya terlambat setengah hari. Setengah hari itu adalah hitungan akhirat ya. Kalau dihitung menurut hitungan dunia adalah setara dengan 500 tahun ya. Jadi orang kaya itu nanti masuk surganya itu terlambat 500 tahun hitungan dunia ya. Kita hidup kan nggak nyampe 100 tahun ya. Kita hidup tidak menyampe 100 tahun. Tapi nanti di akhirat orang kaya itu terlambat masuk surga 500 tahun karena harus dihisap ya. Banyak yang dia tertahan gitu ya. Mungkin karena ada kesombongannya. Karena orang kaya itu cenderung agak susah untuk bisa bersabar ya. Cenderung ada sedikit kesombongan, tapi tidak semuanya sih, ada juga yang hebat ya. Sementara orang miskin itu masuk surga lebih awal setengah hari di hitungan akhirat. Nah gitu, nih itu kan adil kan? Adil dong, adil ya. Jadi orang kaya masuk surga terlambat setengah hari menurut perhitungan akhirat, orang miskin masuk lebih dulu. Kenapa begitu? Karena orang kaya kan sudah dikasih kekayaan di dunia, dia sudah pernah menikmati kemewahan, kebebasan gitu ya. Sudah mendapatkan fasilitas di dunia. Sementara orang miskin itu kan belum. Maka di akhirat digenapin, disamakan. Itulah keadilan saudaraku ya. Jadi nanti kalau hitung-hitungan pahala di dunia itu kan kelihatan nggak adil, tapi begitu di akhirat nanti keadilan itu akan nampak. Karena Allah itu maha adil. Jadi jangan ngiri saudaraku ya, bagi teman-teman yang belum bisa naik haji itu jangan khawatir, nanti tetap Allah itu adil gitu ya. Karena tadi kekayaan dan kemiskinan itu kan dari Allah semuanya. Bahkan saudaraku ya, nanti kalau ada orang yang paling kaya di dunia, orang paling kaya di dunia ya, ketika dia masuk neraka, dicelupkan ke api neraka, maka memori dia, ingatan dia tentang dunia, tentang kemewahan itu cuma sebentar, hanya sekitar 7 menit katanya, 7 menit atau 3 menit itu ya. Jadi orang yang paling kaya ya, bukan yang tanggung-tanggung, yang paling kaya. Kalau yang tanggung malah nggak ingat, jangan-jangan ya, nggak ingat kemewahan di dunia ya. Jadi orang paling kaya di dunia ketika dia masuk ke neraka itu ingatnya hanya 7 menit atau 3 menit tentang kemewahan di dunia ya. Hanya 7 menit, sementara di akhirat itu adalah selamanya ya. Lama sekali sampai diangkat masuk surga ya. Dan ketika orang paling miskin di dunia, ini paling miskin ya, paling miskin di dunia, ketika dia masuk ke surga, ketika ditanya tentang kemiskinannya, dia sudah tidak ingat ya. Jadi
kepedihan di dunia, kesusahan di dunia, kesulitan di dunia ya. Apakah dia pernah dizolimi, apakah karena dia pernah dihina dan sebagainya, kesengsaraan itu tidak ada apa-apanya ketika dia masuk surga. Maka ketika ditanya tentang dunia itu dia lupa. Nah, gitu kan. Jadi lupa. Jadi nyantai saja ya. Ya jangan nyantai lah, kalau kita punya uang ya kita daftar haji ya. Insya Allah biar bisa naik haji. Saudaraku, saya tidak menganjurkan agar kita menjadi orang miskin, tidak ya, tidak begitu maksud saya saudaraku. Karena di Al-Quran itu di surat An-Nisa ya, kalau nggak salah ayat 9 ya, kalau nggak salah ya, coba nanti dicek lagi ya. Itu kita itu harusnya takut meninggalkan generasi yang lemah secara ekonomi ya. Bunyinya kalau nggak salah begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Nah gitu ya. Jadi hendaklah kita itu takut meninggalkan generasi yang lemah secara ekonomi ya, jangan dipelintir ya. Kadang-kadang suka dipelintir, meninggalkan generasi lemah secara akidah. Akidah itu harus kuat, tetapi ekonomi juga harus kuat. Kadang-kadang saya suka dengar itu kayak gitu. Jadi dipelintir, karena kan ini bicara tentang anak yatim ya, rangkaian ayat tentang anak yatim ya. Gitu kan. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita itu menjadi anak yang lemah secara ekonomi ya, gitu. Jadi akidah sih harus, itu kewajiban ya, harus kuat. Nah, jadi saya tidak mengatakan bahwa saya menganjurkan orang untuk menjadi miskin biar masuk surga lebih awal, bukan ya. Bukan. Karena sahabat Nabi juga kaya raya ya. Ada kan, ada contohnya ya, gitu kan. Nabi Sulaiman kaya raya juga masuk surga ya. Lebih awal. Ya kira-kira begitu saudaraku ya, mudah-mudahan klarifikasi ini bisa dipahami dan bisa bisa dijadikan pelajaran lah, untuk terutama untuk saya sendiri ya, dan untuk keluarga saya ya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah orang-orang yang termasuk orang yang soleh ya. Mudah-mudahan semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.